Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga semuanya senantiasa sehat ya pada pagi hari ini. Oke, sebenarnya untuk pertemuan pagi ini itu materinya adalah membahas mengenai tugas yang kemarin itu. Uh, jadi sebenarnya penting juga sih Anda juga mengetahui apa sih maksudnya tugas yang dikasih gitu ya, diberikan untuk dikerjakan. Seperti itu. Oke, jadi saya share dulu ya tugas yang kemarin itu. Oke, jadi kan ada dua, ada paper dan artwork gitu ya di sini tulisannya. Sudah terlihat ya di layar ya. Halo? Sudah Pak, sudah. Oh ya. Sudah Pak, lihat. Oke. Nah, di sini di instruksi tugas kan ada paper dan artwork. Jadi ada dua hal. Kita bahas yang artworknya saja dulu. Jadi di artwork ini intinya gambar gitu ya. Nah, kok saya baca mahasiswa ditugaskan untuk mengeksplorasi karakteristik dirinya sendiri baik aspek visual maupun aspek psikologis seperti kecenderungan berperilaku atau bersikap, kemudian menyampaikan karakteristik tersebut dalam 3 alternatif sketsa gambar karakter sederhana. Jadi sebenarnya harapannya Anda bisa menggambarnya full body. Full body itu satu gambar penuh gitu ya, satu gambar karakter penuh. Salah satu dari 3 alternatif sketsa itu dipilih. Oh ya, Supian. Oh ya, sudah saya record, sedang saya record. Saya recordnya pakai Camtasia sih. Tuh ya, terima kasih sudah mengingatkan Supiana ya. Jadi nanti yang apa namanya? Hasil dari rekamannya nanti kan akan di-share juga. Oke. Nah, jadi nanti Anda ada 3 sketsa gitu ya. Dari 3 sketsa itu Anda pilih satu yang menurut Anda paling gue banget gitu ya. Maksudnya apa istilahnya, merepresentasikan atau mewakili Anda karakter itu. Nah, setelah dipilih, lalu dibuat dia lebih bersih, dia istilahnya sebelumnya sketsa tapi dibuat sekarang dia jadi lebih bersih dalam artian garisnya itu lebih solid dia, bukan sketsa yang banyak coretan itu gitu. Nah, di sini saya udah lampirkan sih contohnya. Nah, lalu bagaimana sih eksekusinya? Jadi eksekusinya itu nanti ada gambar di bidang gambar A4. Ini ada pixelnya 2480 kali 3508 pixel, 300 dpi ya. Jadi nanti kenapa sih 300 dpi? Jadi seandainya Anda pengen Anda print untuk dokumentasi yang sifatnya hardcover, itu formatnya print out, itu Anda bisa print dengan baik. Landscape itu maksudnya dia tidur atau enggak dia berdiri gitu ya. Nah, nanti tipenya boleh, intinya dia tipe image, bisa JPEG, bisa PNG. Nah, lalu nanti Anda upload ya. Di sini saya lihat belum ada yang nyoba upload, apa karena deadline-nya kelamaan. Anda biasa bekerja H-1 seperti apa? Joko, siapa namanya? Roro Jonggrang itu kan si Bandung Bondowoso, dia mengerjakan tugas itu H-1 gitu, di malam-malam baru dibuat dengan bantuan jin. Coba gini aja, coba nanti oh ya, atau di grup kan sudah ada ya, di grup WhatsApp, nanti anda share aja, submit itu, Anda apa kasih lihat kan di share gitu, nanti kan bisa dikomentarin. Kemarin kan sudah ada banyak yang buat juga bagus. Oke. Nah, ini untuk yang tugas ininya apa namanya, di artwork. Nah, tapi sebenarnya untuk mengeksplorasi lebih dalam kepribadian Anda, bagus kalau saya pikir ini wajib sih ini, menyertakan namanya bagan morfologi. Apa saja sih isinya kan itu. Jadi di bagan morfologi itu pertama nih, misalnya ada ekspresi wajah. Jadi ekspresi wajah ini Anda coba, sebenarnya boleh
foto sih atau gambar Anda cari di internet gitu ya, Anda petakan di bagian morfologi ini. Misalnya kalau di sini sih saya gunakan sketsa nih contohnya. Misalnya ekspresi wajah, Anda lihat ke cermin kan. Kalau misalnya kalau lagi sedih bagaimana, kalau lagi senang bagaimana, kalau lagi takut seperti apa, kalau lagi kaget seperti apa, kalau lagi marah seperti apa, kalau lagi jijik seperti apa gitu, kalau lagi bingung seperti apa. Jadi intinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 7 lah, atau 5 lah, 5. Misalnya 2 dikosongin. 5 sketsa aja ekspresi wajah yang umum gitu ya. Nah, kemudian di bagian hobi, jadi Anda coba sketsa icon-icon gitu ya. Icon-icon gambar yang mendeskripsikan atau menceritakan hobi Anda, hobi rekan-rekan mahasiswa. Misalnya di sini ada gambar laptop, jadi suka nulis, ngetik di laptop. Lalu ada topinya Sherlock Holmes sama apa namanya, loop ya, kaca pembesar. Jadi suka sama segala hal yang berbau detektif atau penyidikan, misalnya seperti itu. Terus ada perahu, di sini sail ya, perahu layar, suka berlayar. Lalu ada tanda tanya, suka teka-teki. Jadi intinya bagian morfologi ini membantu mendeskripsikan karakteristik si desain karakter yang Anda sketsa gitu. Jadi ada dukung gini, sebenarnya ini langkah yang menurut saya ideal ya untuk menciptakan satu wujud desain karakter. Jadi Anda buat dulu icon-iconik yang terkait dengan deskripsi, misalnya hobi, kategori hobi misalnya nih. Di bagian hobi ada 4 hal yang Anda ceritakan, tapi diceritakannya dengan gambar. Jadi berlatih juga sih sebenarnya, melatih rekan-rekan mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan gambar gitu ya. Istilahnya kemampuan komunikasi visualnya dilatih, diperkuat tuh. Nah, misalnya makanan atau minuman favoritnya ada ice cream, ada watermelon, semangka, ada mie goreng, pizza atau keju. Jadi sebenarnya gambar sketsa ini Anda buat sebenarnya tidak perlu digambar dengan baik ya. Maksudnya tidak sempurna gitu ya. Sketsa aja intinya terlihat itu tuh pizza atau keju, terlihat mie, terlihat topinya Sherlock Holmes. Atau misalnya kalau Anda kurang percaya diri, Anda bisa cari gambarnya di internet, lalu Anda masukkan di kolom-kolom itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ada yang bertanya? Silahkan. Mengenai tugas yang ini dulu, yang gambar dulu. Tadi Antonio, kira-kira yang tadi gimana, bingungnya Antonio Henry? Ya Pak, berarti untuk yang gambar itu kita cuma buat garis-garis saja, belum diwarnain apa ya? Belum sih. Tapi kalau mau diwarnain juga boleh, lebih bagus lagi. Jadi intinya itu tuh aspek apakah dia diwarnai, apakah tidak, itu sebenarnya terkait dengan presentasi sih istilahnya, presentasi gambar gitu ya. Jadi bagaimana gambar itu dipresentasikan, ditampilkan. Bagus sih kalau udah diwarna, tapi kalau masih sketsa juga nggak apa-apa. Jadi intinya sebenarnya kenapa sih tugasnya diberikan? Jadi Anda mencoba dari konsep itu, dari yang tadi saya tampilkan lagi ya, saya share lagi ya. Jadi Anda mencoba belajar mengomunikasikan, itu intinya berkomunikasi dengan gambar, berkomunikasi secara visual. Jadi Anda coba gali kepribadian Anda, hobinya apa, makanan minuman favoritnya apa, yang disukai apa. Jadi kan semuanya icon nih, sketsa icon. Anda bisa buat dengan sketsa, atau bisa juga dengan icon-icon yang gambar yang Anda ambil dari internet juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Intinya dari sini Anda pemetaan kepribadian gitu ya. Kalau ekspresi wajah, kalau bisa sih dari wajah Anda nih. Nah, sebenarnya saya dari sketsa itu kemudian muncullah dia karakternya gitu. Sebenarnya saya share lagi bentar nih. Saya sebenarnya terinspirasi juga dari ada tugas di mana, di BINUS ya. Jadi mahasiswa BINUS itu dia buat sama, dia kayak bagan morfologi, cuman lebih kompleks. Kok saya sederhanakan. Jadi dari bagan itu dibuatlah sketsa eksplorasi karakternya, visualisasi diri gitu. Jadi buat sketsa, nggak perlu karakternya itu karakter yang
dalam tampilan fisik yang kompleks itu ya, figur yang kompleks. Di sini kenapa ditampilkan ini kan karakternya ini sebenarnya dia dari berlian. Karakternya itu dia dibuat desain itu dari gambar berlian itu. Kan dari gambar berlian ini. Karena berlian itu salah satu favorit itemsnya gitu. Dari favorit itemsnya itu dia buat karakternya itu bentuknya dari berlian. Lalu di sini ditampilkan dia ekspresi individunya. Misalnya pertama dia suka berhias gitu ya, pakai perhiasan banyak, lalu dia sedikit galau gitu. Lalu di bagian nomor 2 dari kanan ini dia seperti Sherlock Holmes tuh ya, dia menganalisis jejak kaki. Lalu ini sama juga yang sebelah kanan, dia intinya ada kepribadian yang ditampilkan di karakter ini, khususnya dalam aspek ciri khasnya. Misalnya dia suka hal-hal terkait dengan teka-teki atau detektif gitu. Kelihatan ya di sini kan, kelihatan di layar ya. Seperti itu. Kelihatan, Pak. Antonio. Udah kebayang. Misalnya Antonio, nah coba nih. Antonio hobinya apa misalnya? Fotografi misalnya. Antonio. Ya Pak, foto bisa. Saya hobinya fotografi sama main game, Pak. Oke. Jadi bisa aja nanti di sini di bagian morfologinya di hobinya itu dibuatnya sketsa. Misalnya joystick itu kan tergantung game apa nih. Kalau game mobile misalnya ada game apanya misalnya khas spesifik. Jadi intinya misalnya game apa Mobile Legend gitu, apa misalnya logonya di sini ditampilkan boleh. Kalau misalnya game semuanya game konsol gitu, joystick bisa dipakai. Itu kan joystick tuh dia kok kita ngeliat joystick apa namanya, kita langsung mengasosiasikan itu sebagai game gitu ya, game konsol. Seperti itu. Kok fotografi kamera ditampilkan sana. Saya di sini saya buat lebih jelas. Saya mencoba membuat gambarnya lebih jelas di penugasan itu, di lampiran tugas itu. Mana dia ntar ya, saya lihatnya yang ini. Nah ini kan lebih agak jelasan dia dibandingkan yang tadi. Itu sebenarnya sudah saya upload juga sih di materi pertemuan ketiga yang lalu. Tuh. Ya, sebenarnya hobinya seperti itu. Jadi nanti dari bagian morfologi sebenarnya bisa disederhanakan sih. Di sini kan saya buat ada 4 nih. Bolehlah 3 dan buat 3 aja cukup. Tapi 4 oke lah. Jadi intinya ada ekspresi wajah. Ini kan di sini saya buat ada 7. Anda buat 5 juga nggak apa-apa, 5. Lalu hobinya misalnya 3 saja kotak bisa juga. Intinya bagian morfologi ini membantu kita untuk kayak apa ya? Kayak brainstorming gitu loh. Brainstorming tuh misalnya ada satu ide, itu bisa berkembang dari ide yang lain. Dari itu nanti kita bisa lihat pemetaannya gitu ya, mind mappingnya. Oh ternyata ini ya saya sukanya ini hobi. Nah kecenderungan yang mana yang lebih kuat. Misalnya tadi disampaikan gambar dia buatnya ke detektif itu. Akhirnya dia tampilkan karakternya itu yang mengekspresikan bahwa si karakter itu suka bermain memecahkan misteri gitu, memecahkan sandi, kode gitu, misalnya seperti detektif, memecahkan kasus gitu. Udah kebayang Antonio? Ya Pak, sudah. Ya itu dah. Karakternya juga tidak harus rumit dan dia tidak harus realis gitu ya. Anda bisa eksplorasi seluas-luasnya gitu. Nah, kalau Antonio kepikiran apa kira-kira yang mau ditampilkan karakternya itu berupa apa? Tidak harus manusia sih sebenarnya. Tapi bisa juga manusia boleh. Atau misalnya ada setengah manusia, setengah binatang. Bebas lah intinya. Seperti tadi itu kan yang saya tampilkan dia karakternya itu dia diamond gitu ya. Saya tampilkan lagi ya ntar ya. Sini saya contohnya. Mana dia? Ini. Nah, dia mencoba membuat karakternya itu ada diamond gitu dari berlian. Lalu coba diwarna dengan simple aja warnanya seperti itu. Tidak harus dia full color di render dengan baik gitu. Lalu di sini ada dia buatnya karakternya. Oh, dia karena dia suka gini Gundam dan dia juga suka kapal, jadi dia buat seperti itu. Lalu ada yang membuat, nah ini simple sederhana, jadi kayak panda gitu. Panda itu kan dia asosiasi khasnya itu ada
apa bambu gitu ya. Jadi kok kita ngeliat gambarnya, oh ya ini udah seperti menampilkan ciri khas dari karakternya itu. Seperti itu. Di sini ada kok contohnya, saya udah upload di materi pertemuan 3. Kok mau lihat contoh-contohnya itu. Bisa dibaca juga apa tentang apa sih ini bahasannya gitu. Seperti itu. Udah kebayang ya, Anton Nutri. Udah kebayang ya Anton ya? Iya Pak, ya. sudah. Langsung dikerjakan ya, langsung sketsa. Kalau bisa sekarang sekalian sambil sketsa sambil dengerin saya ngoceh nih di sketsa coba. Gitu. Saya sudah jadi. Oh mantap. Bisa di share nggak Cok? Share dong. Berarti caranya share. Oke, boleh di WhatsApp deh nanti. Ya? Pakai HP, Pak. Pakai HP bisa di share. Atau di posting. Pakai HP. Posting di WhatsApp, coba di WhatsApp grupnya. Nanti kita share. Oh iya, Pak, ya. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Silakan. Maksudnya kalau oh ya coba saya gini ya, saya contohin yang sederhana gitu ya karakternya. Tadi kan udah ada contoh. Jadi saya coba ini demo masak. Jadi buat dari bentuk lingkaran, bentuk simple kayak SpongeBob itu kan dari spons ya, dari kotak. Nah nanti kita buat turn around karakter gitu. Turn around karakter. Rati udah ready? Nanti kalau udah ready bilang ya Rati ya. Rati, mana dia? Ntar saya coba mau. Nyalakan kamera aja, Pak, terus lihat nah. Oh boleh. Oh sudah di gini ya? Sudah di. Oh udah nih. Bentar loh. Device saya lagi di serve. Siapa lagi? Siap. Mana Rati ya? Mana Rati? Oh. Belum di share di ini ya? Belum share di WhatsApp ya? Oh ini di sini di kamera. Belum, Pak. Posting. Oh di laptopnya. Oh posting aja di WhatsApp dulu nanti. Saya bantu share. Oke. Iya, Pak, ya. Oke. Bentar loh. Oke saya. Ini saya coba gini ya, kasih insight ya. Misalnya kalau karakter, misalnya ada rekan-rekan nih merasa nggak pede gitu ya, nggak pede buat karakter gitu, misalnya nggak pede karena merasa tidak bisa gambar gitu. Anda buat dari bentuk-bentuk dasar aja nggak apa-apa nih. Kelihatan ya di layar, sudah saya di Photoshop ya, udah kelihatan ya. Saya lagi mana dia rotate. Jadi saya lagi ada juga buat sketsa gitu ya. Jadi buat itu harus buat dari sana. Lalu di sini misalnya dari lingkarannya, buat karakter dari lingkaran misalnya ya. Pertama buatnya sketsanya dulu, buat sketsanya. By the way udah kelihatan kan? Layar saya udah terlihat ya? Layar Photoshop saya. Terlihat Pak. Udah, Pak. Jadi misalnya buat ini misalnya ada dari dua lingkaran besar, lingkaran kecil gitu misalnya. Atau bahkan bisa jadi karakter beneran. Dari lingkaran-lingkaran misalnya ini ya, dari lingkaran-lingkaran. Misalnya buat lingkaran-lingkaran di sini buat, maksudnya tidak usah berkecil hati kalau Anda merasa Anda tidak bisa gambar gitu ya. Sebenarnya dari bentuk dasar kita bisa kok buat. Nah, misalnya nggak bisa seperti ini ada matanya. Nah, gitu aja misalnya. Nah, ini ada tanduknya gitu. Nah, kaki dikit kecil tuh boleh. Ini kaki ya, bukan yang lain-lain ya, jangan kira aneh-aneh ya. Nih kaki citanya. Nah, kaki. Nah, sekarang ini kan dari sketsa. Nah, sekarang kita buatkan dia line art. Misalnya saya kasih sketsa. Sini line art. Nah, sketsanya ini di opacity-nya dikecilin. Lalu di line art-nya kita buat yang bersih gitu ya. Saya pakainya yang ini nih, yang dynamic pressure. Nah, di sini.
Nah, ini di sini di gini, di apa namanya? Dibuat ya garis yang lebih bersih. Ya, salam. Ini sini ada tanduk nih di sini. Matanya. Mulut nggak usah dah, dia punya mulut ceritanya. Nah, lalu di sini dia ada tangannya. Di sini kakinya satu di belakang, badannya di sini depan. Sweet. Sweet. Nah, ini misalnya ini bisa aja kita deskripsikan karakternya dia. Oh, karakternya ini dia pemalu loh gitu. Tinggal matiin sketsanya dah. Ting, jadi deh karakternya gitu. Simple kan sebenarnya, dari bentuk-bentuk dasar aja bisa kok sebenarnya. Udah ya, udah kebayang ya bentuk-bentuk dasar ya. Halo? Iya Pak, sudah. Sudah, Pak. Iya. Si Rati, oh, coba saya udah ya Rati masuk. Belum diposting ya? Ini saya kirim, Pak. Ini saya kirim lewat WA. Oh iya ya, oke. Oke, yang lain gini, ada pertanyaan nggak untuk gini yang gambar, tugas yang gambar ini? Sebenarnya penting untuk yang itu ya, yang bagian morfologi itu yang tadi saya sampaikan, bagian morfologi. Jadi dibuat satu tabel gitu yang kayak ada referensi itu, referensi ide gitu. Nanti bisa dilihat di materi yang sudah saya sampaikan. Oke, nah sekarang Ukuran ya. tabel morfologinya berapa Pak ukurannya? Sama formatnya yang dikumpul nanti apa? Oke, jadi pertama ukurannya bebas sih. Jadi misalnya gini, karakter itu kan dia A4, pakai aja A4 juga. Nanti kan itu bisa dijadiin satu file PDF. Jadi satu file PDF itu ada 2 halaman. Halaman pertama itu gambar karakternya atau tabel morfologinya. Halaman kedua itu gambar karakternya. Nah, kemudian apa tadi? Tanya apa, ukuran mau format ya? Itu udah terjawab berarti ya? Ukurannya bisa A4 kan, untuk biar dia sama. Sebenarnya bisa bebas sih. Intinya kan kalau di satu file PDF itu kan bisa dia lebih dari 1 lembar gitu. Gitu. Gimana tadi pertanyaan udah terjawab ya? Apa Antonio tadi jawab ukuran sama format gitu ya? Ya format. Ya tabelnya. Tabelnya intinya kayak gitu dah. Tadi yang saya contohkan di tugas itu kan dia ada 7 ekspresi. Jadi Anda bisa buat 5 aja juga nggak apa-apa. Misal kalau yang masing-masing misalnya hobi itu yang saya buat kan contohnya 5. Jadi Anda buat 3 juga nggak apa-apa sih, 3 ya. Atau intinya gini, misalnya kalau ada 5 kolom, Anda berubah yang 3 saja boleh, yang 2-nya dikosongkan boleh, tapi misalnya di bawahnya misalnya kita ya, sekalian biar jelas saya share ya. Oke, ini dia bagian morfologinya. Nah, di sini kan kan ada tabelnya, ada berapa? Ada row-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 row gitu ya. Ada hobi, ada makanan minuman favorit, ada item yang disukai, ada item yang tidak disukai. Nah, ada aksesoris khas. Sebenarnya ini bagus untuk kita mendesain karakter itu, kita pakai referensinya ini. Khususnya di aksesoris khas ini. Misalnya ada aksesoris khas yang kita kenakan di karakter kita gitu. Misalnya ada yang pakai kepala kerbau gitu misalnya, atau ada aksesoris khasnya itu misalnya ada kalung atau gelang kacamata. Itu kacamata kan sebenarnya aksesoris khas. Si Superman aja dia jadi Clark Kent, itu kalau dia pakai kacamata jadi Clark Kent. Kalau dia jadi Batman, jadi Superman, dia tinggal lepas kacamatanya, jadilah dia Superman gitu. Nah, terus di items yang disukai apa, yang tidak disukai apa, ini akan menjadi apa ya, bahan ide untuk kita memvisualisasikan desain karakter yang kita ciptakan sesuai dengan kepribadian kita sendiri. Maksudnya
lebih mudah kan kita mengenali diri sendiri seharusnya ya. Anda bercermin lalu lihat secara fisik maupun bercermin secara seperti apa istilahnya kontemplasi gitu ya. Saya ini kayak gimana sih gitu. Jadi coba di buat bagan morfologinya itu. Nah, ini ntar saya share ya. Saya share ini Rati sudah sharing dia. Nah, oke, ini bagus nih. Seperti apa namanya? Seperti witch itu apa nenek apa penyihir gitu ya, tukang sulap ya. Oh, ini line art, ini sketsa ya. Oke, terlihat ya sharing saya terlihat ya. Oh tuh, oh udah bagus. Iya Pak. Ya udah oke sih sketsanya. Tapi nanti ini kan sebenarnya karakter pilihannya ya, ada nanti sebenarnya kenapa sih saya instruksikan untuk buat ada 3 alternatif gitu ya, karena memang sih itu sebenarnya biasanya kalau kita berpikir kita buat ide ya pasti ada banyak pilihan, nanti dari pilihan itu kita pilih satu. Nah tentunya dari pilihan itu kan ada alasannya kenapa sih kita milih itu. Nah itu saya ingin melihat bagaimana rekan-rekan mahasiswa itu berproses gitu ya dari alternatif itu terus muncul satu wujud yang final gitu, yang presentasi final yang berwarna atau tidak. Ini udah oke sih Rati. Ini udah bisa. Nanti tapi tinggal formatnya nanti dibuat. Ya nanti dibuat ini format yang A4 landscape. Buatin dia gininya apa namanya alternatifnya. Terus jangan lupa bagan morfologinya itu ya Rati ya. Yang bagan morfologi itu. Udah oke sih, udah bagus. Cuma ya posenya kan nggak apa. Nanti kita kan belajar tentang turnaround karakter gitu ya. Turnaround karakter tuh buat karakter tuh biar dari tampak depan, tampak 3/4 depan, tampak samping, tampak 3/4 belakang, tampak belakang, nanti itu dia akan berputar gitu. Jadi dari aset gambar-gambar itu kita bisa buat turnaround karakter. Nah itu dah sebenarnya kok deskripsi karakter yang di latar ceritanya itu kan kita bisa menceritakan background story dari karakter itu dalam format bagan morfologi itu. Jadi lebih dia berceritanya secara visual ya, nggak tekstual gitu. Yang sebelumnya saya share di grup itu kan dia tekstual secara tertulis. Nah sekarang lebih bagus lagi kalau dia diceritakan deskripsi karakternya itu dalam bentuk visual gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke yang papernya, karena paper kayak saya pikir setelah saya pikir-pikir kok agak ribet juga gitu, kayaknya perlu disederhanain ya. Oke, sebelum lanjut ke format yang papernya, kita bahas tugas yang paper. Ada pertanyaan. Oke, bagi rekan-rekan mahasiswa yang saat ini online ya, kebetulan di sini ya. Dan apa namanya? Oh, ini ada pertanyaan. Bagan morfologi formatnya apa Pak? Terus manual atau harus digital? Oke, Supi, bagan morfologinya formatnya di sini sebenarnya kan saya udah ada nggak di tugasnya, coba saya share dulu ya. Tadi sudah saya sampaikan juga ke Antonio. Ntar ya, Supi. Oh iya, sertakan juga tabel bagan morfologi yang mengutakan deskripsi visual properti karakter yang buat mahasiswa. Oke, jadi saya sampaikan lagi untuk formatnya. Jadi formatnya itu sebenarnya ukurannya kalau bisa disamain aja dah, kertasnya itu A4, landscape juga sama seperti yang menampilkan di halaman, menampilkan tiga sketsa karakter dan satu gambar yang sudah bersih gitu ya, ada final. Format seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, harus manual tuh harus digital? Sebenarnya bebas sih, bebas, manual boleh, tapi nanti kan yang dikumpulkan format file, tentunya dia akan jadi digital, tapi bisa dikerjakan manual, tapi kemudian di scan lalu bisa diperbaiki lah sedikit tampilannya biar lebih jelas, karena biasanya kalau kita gambar sketsa manual itu biasanya kan ada bagian garis-garis itu yang tidak terlihat ketika dia di scan itu. Jadi boleh manual, boleh digital. Manual dulu lalu di scan
Lalu di adjust tuh disesuaikan agar warnanya lebih terlihat lebih jelas itu. Bisa sih, jawaban saya berarti bisa manual, bisa digital, tidak harus digital. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nikomang Novia Widasari. Untuk karakternya diisi sketch dari awal apa boleh langsung kirim gambar? Oh gini, jadi kan ntar saya tampilkan yang contoh ya. Nah ini ada contohnya. Oke. Eh, ya jadi nanti Anda buat ada tiga sketsa alternatif. Nah, dan Anda buat satu gambar yang pilihan dari tiga alternatif itu. Jadi sketsa awal gambar sudah jadi, berarti disertakan dia sketsa awalnya, berarti Komang Novia. Jadi ada sketsa awalnya dia. Karena kan di sini ada tiga alternatif sketsa, kan sudah ada salah satunya yang Anda pilih sketsanya itu. Nanti tinggal jadi Anda tampilkan dia ada line art yang bersihnya, clean line art lah istilahnya. Kalau Anda mau isi warna boleh tampilkan dia yang warna juga gitu. Tapi yang di sini minimal ada tiga alternatif sketsa dan ada satu gambar line art, gambar karakter yang bersih itu line artnya. Oke, gitu Komang. Komang kira-kira di bagian mana Komang? Sudah jelas? Sudah Pak. Oke, Soalnya saya sudah jadi karakternya gitu. oh, Tapi itu dong. belum. Waktu buatnya kan ada prosesnya atau langsung digambar, langsung diwarna gitu. Iya, langsung saya gambar terus langsung saya warnain. Oh, tapi ada alternatif sketsa yang lainnya kan? Tiga alternatifnya. Oh ada. Nanti saya buat lagi bisa. Ya, itu sih kayak gitu sih. Sudah Oh, jelas ya? makasih, Pak. Ya, makasih. Sama-sama. Sudah. Supiana, tadi pertanyaannya sudah terjawab ya Supiana ya. Bagian morfologi sama harus manual harus digital atau manual. Supiana sudah terjawab ya tadi pertanyaannya ya. Oh ya udah ya, oke. Kemudian ada Kadek Mahesa Putri untuk sketch dan juga hasil final itu ada di satu kertas yang sama. Oke, jadi boleh sama, tapi kok menurut Anda dipisahkan boleh sih. Nanti kan dia kumpulkan PDF aja nanti dia. Jadi maksudnya yang PNG di sini apa ya? Oh, tipe file image-nya itu JPEG atau PNG. Jadi kalau misalnya Anda buat satu gambar aja di satu PNG aja dia, tapi kalau di sini kan ada bagian morfologi berarti dia jadikan satu PDF gitu. Jadi di satu PDF itu ada bagian morfologi itu dan ada sketsa karakternya juga. Jadi silakan menurut Kadek Mahisa kira-kira kalau emang dia nggak cocok dia di satu halaman gitu ya, satu kertas yang sama, boleh dua kertas sama nanti di scan kedua-duanya lalu digabungkan dia jadi satu PDF gitu. Begitu ya Kadek Mahisa ya. Oke, sip. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat, boleh juga langsung di apa istilahnya open mic gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke yang paper, udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sip. Yang gini yang oke, soalnya belum dikumpul mungkin karena ada satu papernya mungkin ya, Rati ya. Papernya mungkin belum beres ya, belum selesai ya. Rati Yunira. Iya, iya Pak. Ya belum Pak. Sudah punya akun ResearchGate nggak? Sudah punya akun ResearchGate nggak? Belum Pak. Itu. Soalnya Masih bingung ya. Oke, saya lanjut kok gitu ya ke tugas paper ya. Saya share dulu tugasnya apa sih kan gitu. Oke, tugas. Ya, jadi sebenarnya intinya papernya ini adalah book review. Book review itu kita baca buku kan, kita baca aja itu gambaran umumnya, lalu kita ungkapkan apa sih isi buku itu kan gitu. Nah, memang ini mungkin hal baru ya bagi rekan-rekan mahasiswa ya, tapi saya pikir ini momen yang baik untuk memulai belajar untuk menulis gitu ya. Oke, jadi di sini apa sih yang harus diisi, apa sih yang harus dibuat. Jadi
yang kedua ini membuat ulasan mengenai buku. Dari sini bukunya Illustrating Zodiac itu. Hasil review dijabarkan dengan terstruktur. Jadi yang pertama itu Anda membuat pengertian atau definisi dari archetype itu apa sih. Kemudian mengulas struktur si bukunya. Jadi babnya ada apa aja di buku itu. Kemudian mengulas bahasan spesifiknya mengenai zodiak. Jadi Anda silakan komentari apa sih yang Anda pahami mengenai zodiak archetype itu setelah Anda membaca bukunya. Nah, kemudian tutup dengan pengungkapan kesimpulan. Itu aja sih sebenarnya simple ya. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi yang pertama yang Anda tuliskan pengertian atau definisi dari archetype. Apa sih itu archetype? Jadi Anda tuliskan. Kemudian mengulas struktur si buku, urutan babnya, bab apa saja yang ada di buku itu Anda sampaikan, Anda tuliskan. Nah, kemudian yang ketiga, jadi Anda komentari setelah Anda baca buku itu apa yang Anda pahami mengenai zodiac archetype itu. Setelah Anda buat kesimpulan dari book review yang Anda lakukan, apa sih kesimpulannya gitu dituliskan. Nah, ini sebenarnya oke, nggak apa-apa berarti. Oke, jadi sebenarnya saya sudah sediakan ya contohnya. Oke, jadi saya tampilkan dulu contohnya ya. Saya share contohnya. Oke. Nah, ini udah contohnya dia. Ini judulnya udah ada book review Illustrating Zodiac memahami archetype. Nah, lalu Anda tuliskan dah namanya. Di sini yang saya tampilkan kan ada mahasiswa teladan ini. Kelihatan ya, udah terlihat ya di layar ya. Bisa tolong di Sudah, Pak. udah ya. Di bagian mahasiswa teladan ini Anda tinggal edit jadi nama Anda gitu ya. Nah, yang di bawahnya biarkan dah. Cuman yang di bagian telepon, nah di nomor telepon ini Anda kan edit. Jadi yang diedit di nama dan di nomor telepon dan di email gitu ya. Nah, selanjutnya di abstrak. Nah, ini Anda bisa pakai aja nih. Abstrak yang baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, kemudian yang di sini, saya tandai yang berwarna biru ini yang Anda lanjutkan itu. Jadi artikel ini merupakan tugas yang teman-teman. Nah, nanti Anda lanjutkan di sini. Misalnya apa? Misalnya tugasnya ngapain aja? Misalnya tadi menjelaskan archetype, menjelaskan isi bukunya, lalu pengetahuan mengenai zodiak archetype itu. Metodenya di sini yang hitam, yang teksnya hitam itu Anda biarkan. Nanti di bagian yang biru ini yang Anda tuliskan gitu maksudnya. Nah, ini Anda tinggal jelaskan apa itu terminologi archetype, struktur isi bukunya seperti apa. Lalu yang kedua ini ada yang zodiac archetype-nya Anda jelaskan apa yang maksudnya zodiac archetype. Nah, lalu yang di sini ada warna merah, ini Anda biarkan ya. Ini artinya adalah referensi kutipan. Jadi Anda biarkan ini yang warna merah itu, karena itu akan muncul di daftar pustaka. Seperti itu sih. Jadi nanti yang bagian-bagian biru ini ya yang Anda isi. Seperti itu. Yang bagian merah ini Anda biarkan. Nah, ini adalah daftar pustakanya akan muncul di sini. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sebenarnya kalau untuk template-nya ada di sini sih, saya juga sharing template-nya di sini. Ini template-nya. Lalu ini adalah contoh dari bukunya. Ini semua ada kok udah saya upload. Tuh ya. Oke. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan mengenai paper. Coba aja dulu ya, coba nanti yang bagian biru tuh coba Anda edit. Baik, Pak, sudah memahami. Sudah ya, nanti coba ya tinggal diedit. Untuk bukunya itu udah Pak sertain juga ya di link yang ada di Sudah dong, belum lihat ya. ya. Tahu Ya, aja belum baru. lihat. Baru lihat. Pantesan saya coba kemarin cari pakai Apa?
yang ketikan biasa reset.net itu nggak ada dia Pak. Baru Reset. link lengkapnya gitu baru saya cari baru ketemu. Oh, ResearchGate-nya. Oh, iya iya iya. Iya Pak. Ada kok, saya ada di sini kok. Saya upload kok di tugas itu. Ntar ya, cek saya cek ya. Di kelas J kan ya, kelas J di tugas Word. Mana dia tugas 1. Ada kok di sini. Belum ada yang ngumpulin. Instruction. Di sini udah ada saya. Oh, ini agak hancur deh jadinya ya. Harus diedit lagi nih biar rapi nih. Instruction. Di sini ada kok saya lampirkan. Ntar saya share dulu ya. Ntar insert tab. Nah, di sini kan saya lampirkan ada contoh artikelnya. Ini udah doc dia, bukan PDF lagi. Jadi Anda tinggal edit. Ada template book review-nya. Juga Anda bisa di sini kalau mau dari awal Anda pakai template-nya, tapi kalau mau tinggal lanjut dari yang udah ada, Anda tinggal buka yang contoh artikel ini. Contoh link ya, tugas. Oh iya, yang ini ya, apa namanya? Bukunya itu ya. Buku ilustrasi zodiak itu ya. Buku ilustrasi zodiaknya itu. Oh iya 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 ya. Betul juga ya. Sudah nggak sini sih? Oh, ternyata belum ya. Aduh, maaf nih. Jadi saya buat itu. Oke, jadi ternyata belum saya upload ya bukunya ya. Bentar. Saya edit dulu nih kalau gitu. Antonio, maksudnya yang buku Introduction Zodiac itu ya, maksudnya Anda cari nggak ketemu ya? Yang buat ya zodiak yang buat di review itu Pak. Oh iya. Mohon maaf Pak, bukunya ternyata di contoh linknya Pak, ternyata baru saya cek Oh iya iya. di research jadinya bukunya, harus download di sana. Iya Pak. Tadi saya juga baru cek download di link yang Pak share itu. Jadi nanti downloadnya di ResearchGate. Oh iya ya, bisa juga sih. Yang shortcut itu, yang dicontoh link itu ya. Atau saya gini aja juga, ntar saya upload aja lah kalau gitu ya. Nah selanjutnya kan kenapa sih saya menyarankan untuk upload di ResearchGate kan gitu ya. Jadi sebenarnya ResearchGate itu kanal untuk gini sih, untuk apa istilahnya akademik, kanal untuk kita bisa publikasi karya gitu ya. Nah nanti kan ada juga akan banyak berurusan sama buat paper gitu, terus buat laporan KP, buat laporan TA. Jadi bagus sekali sebenarnya kalau Anda nanti upload itu publikasi di kayak semacam platform untuk publikasi. Nah ResearchGate ini saya pikir oke sih gitu. Nah kemudian kenapa saya pilih, sebenarnya ResearchGate ini dia untuk daftarnya, untuk buat akunnya itu dia nggak bisa dipakai email yang generik kayak Yahoo, Google, Gmail itu. Jadi biasanya ada pakai email dari kampusnya gitu. Nah saya pertama menduga rekan-rekan semua udah punya. Ada yang sudah punya nggak yang sticky stripindonesia.ac.id itu misalnya Antonio itu Antonio @sticky strip, ada nggak yang punya email akademik? Belum ya? Belum Pak. Belum, Pak. Oh ya, itu udah saya pikir Iya awal. Pak, belum. Nah makanya untuk daftar ResearchGate itu biasanya saya pakai email akademik, tapi bisa sih sebenarnya bukan akademik tapi tidak bisa pakai ya akun email Gmail atau Yahoo. Makanya saya kemudian memberikan alternatif, Anda buat email di Zoho, namanya Zoho Mail.
Ntar ya, saya share di Zoho. Oke, nah ini dia. Jadi sebenarnya lebih mudah pakai akun resmi. Jadi saya sudah share terus tutorialnya ya. Jadi kok silakanlah Anda baca itu step by stepnya. Rekan Anda sudah ada yang berhasil. Nah, jadi Anda buat email Zoho dulu, Zoho Mail. Pakainya buatnya email pribadi. Nanti tinggal Anda isi di sini. Anda buat namanya. Untuk namanya, kalau jangan pakai nama yang aneh-aneh gitu ya, maksudnya. Misalnya yang lebay gitu. Pakai nama Anda aja. Misalnya namanya Ramadhani Cynthia gitu ya. Anda bisa pakai ramadhani@zomail.com atau ramadhani.cynthia@zomail.com gitu. Ya misalnya Cica, Cayang, kamu kayak gitu tuh maksudnya yang aneh-aneh itulah. Jadi buat yang personal dengan nama Anda gitu. Jangan yang aneh-aneh buatnya. Oke, nah di sini tinggal diisi. Nah, untuk nomor HP-nya kalau buat Zoho Mail itu Anda buat Anda tampilkan yang aktif Anda pakai, karena nanti untuk verifikasinya ada pengiriman OTP ke nomor yang Anda cantumkan itu. Daftar dan langsung masuk. Nah, kemudian langsung ke ResearchGate. Nah, join for free. Nah, untuk pilihannya, jadi sebenarnya kalau Anda punya email akademik dari kampus, Anda bisa pilih yang academic or student. Tapi kalau nggak ada, Anda gunakan yang not a researcher. Bukan researcher ya, tapi masih bidangnya itu di scientific gitu. Jadi di sini kategori ini Anda pilih. Nah, sebenarnya bagusnya gini sih. Bagusnya rekan-rekan sekalian ini juga sekalian praktek. Semuanya bisa online nggak? Atau cuman gini aja, cuman menyimak saja. Coba di gini dulu ya. Coba diikuti dulu tutorial ResearchGate. Nah, biasanya sih gini, ntar saya share lagi. Biasanya kendalanya itu dari yang rekan-rekan, ada beberapa rekan yang sudah sharing sama saya. Kendalanya itu di bagian ini. Nah, di sini di pendaftaran tuh harus mengupload student ID atau KTM, kartu tanda mahasiswa gitu. Jadi ada rekan-rekan yang belum punya KTM, jadi tidak bisa mengupload itu. Nah, karena itu jadi di sini di pilihannya kan tidak hanya ada student ID saja, ada yang pilihannya proof of enrollment. Jadi proof of enrollment itu artinya bukti keterlibatan Anda atau bukti keaktifan Anda di kampus itu. Salah satunya adalah kartu hasil studi yang semester lalu bisa disertakan. Atau misalnya direkap nih, misalnya Anda udah 2 tahun misalnya. Jadi dari 2 tahun itu rekapan dari kartu hasil studi itu dijadikan satu file PDF gitu, masukkan di sini. Kemudian di message-nya kalau dia proof of enrollment, jadi Anda tuliskan I provide my proof of enrollment gitu. Oke. Sini ada chat ya. Oke. Sampai di sini ada rekan-rekan yang masih bingung, atau ada yang tidak punya KTM, ada yang masih belum dapat kartu tanda mahasiswa nggak? Saya Pak. Saya belum, Pak. Oh iya. Baik. Belum, Pak. Nah itu dah. Jadi coba kalau waktu di ResearchGate-nya Anda buat akunnya itu Anda pilih yang proof of enrollment, lalu Anda upload itu kartu hasil studi yang kemarin semester lalu. Jadi bisa diunduh di SADS Losats itu. Kalau ada sistem SADS gitu ya. Jadi Anda bisa telusuri di sana, Anda jadikan PDF lalu diupload. Nah, sayangnya masih ResearchGate ini dia ada proses reviewnya gitu ya. Review maksudnya tidak serta-merta kita langsung akun kita jadi diproses, direview. Nah, untuk lamanya itu
itu tidak pasti. Kadang ada seminggu, ada yang sebulan. Karena itu untuk tugas 1 ini nanti saya modifikasi ya. Jadi modifikasinya itu untuk minggu depan tanggal 26 ini yang dikumpul itu yang untuk artworknya saja. Untuk artworknya saja. Jadi yang papernya itu mungkin setelah tanggal 26 gitu ya. Karena kan saya yakin Anda belum coba untuk daftar ResearchGate itu. Jadi silakan sekarang daftar aja langsung. Siapkan itu dah kartu hasil studi itu biar Anda punya akun ResearchGate untuk belajar nulis lah gitu istilahnya. Belajar nulis dan publikasi. Kan jenjang S1 ya, berbeda dengan SMK. Tapi membedakan Anda di S1 dengan SMK. Jadi ada upgrading selain skill juga knowledge sama scholarship gitu ya. Scholarship itu dalam artian bagaimana Anda sebagai cendekiawan gitu meriset, menyelesaikan masalah dengan metode yang ilmiah gitu ya. Seperti itu yang membedakan Anda dengan lulusan SMK gitu. Seperti itu. Sebenarnya bagusnya workshop sih, Anda coba nih masing-masing tutorial. Jadi Anda buat dulu suhu mailnya. Setelah Anda buat suhu mail, Anda daftar di ResearchGate. Karena nanti akan Anda masuk lagi ke Zoho-nya gitu ya, untuk confirm. Seperti itu. Ini mungkin agak ribet, tapi kalau Anda jalani sesuai dengan langkah-langkahnya, oke sih. Bisa sih. Ada beberapa yang mahasiswa yang nanya itu kan kemarin, dan sudah saya pandu dan syukurnya sudah berhasil, tinggal menunggu saja diterima atau enggaknya akunnya itu gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Coba ya nanti ya. Ini kan sudah saya upload juga. Tuh. Jadi nanti untuk tugas 1, rekan-rekan kan ini kan deadline-nya tanggal 26. Jadi yang dikumpulkan yang minggu depan itu yang artwork-nya dulu deh. Kok yang papernya masih bisa menyusul gitu ya. Untuk paper ini yang menyusul nanti dia. Jadi Anda coba buat dulu ResearchGate-nya, baru atau gini, atau misalnya papernya bisa saja Anda kumpulkan dulu minggu depan untuk upload ke ResearchGate-nya menyusul itu bisa juga. Tuh. Tapi kalau dari saya sih mending yang minggu depan tuh Anda selesaikan artwork-nya dulu. Untuk paper lebih bagus kalau Anda kumpulkan, nanti saya cek, tapi tidak wajib. Jadi intinya yang wajib itu adalah yang artworknya. Jadi minggu depan Anda wajib untuk mengumpul yang artwork. Yang paper tidak wajib, tapi boleh Anda kumpulkan. Tapi bisa Anda sudah publish di ResearchGate atau belum gitu ya. Kalau sudah berhasil ya bagus banget, tapi kalau enggak masih ada waktu seminggu setelah 26 Oktober itu nanti saya akan tampilkan. Saya akan buatkan dokumen penugasan yang tugas kedua yang khusus untuk paper. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup untuk online session pagi ini. Udah ya, udah oke ya. Apa Pak? Mau Ya. bertanya. Baik, gimana? Maaf, tadi saya kurang nyimak Pak tentang ResearchGate ya. ResearchGate itu untuk apa ya Pak? Saya kurang nyimak tadi. Untuk publikasi. Jadi seperti akademia gitu. Jadi publikasi itu maksudnya gini. Jadi kayak dia ada platform. Jadi Anda bisa mempublikasikan hasil-hasil dari tulisan Anda, artikel ilmiah gitu. Nah, jadi nanti kan Anda akan menulis tuh buat laporan KP, buat laporan TA. Nah, nanti Anda bisa buat publikasi itu
Anda publikasikan secara mandiri di ResearchGate gitu. Karena kan banyak publikasi artikel ilmiah itu dipublikasikan melalui jurnal, jadi ada pengelolanya. Nah, kalau ResearchGate itu kita kayak semacam punya akun publikasi artikel ilmiah kita. Jadi di tugas ini sebenarnya saya mengajak mahasiswa untuk sama-sama belajar menulis lah istilahnya gitu. Simpelnya sih dari book review. Book review itu sebenarnya dibilang sulit ya sulit juga. Ada beberapa aspek yang mungkin perlu pengalaman, tapi dibilang mudah juga mudah karena saya sudah sediakan juga templates-nya dan juga Anda tinggal mengedit saja. Anda tadi menyimak nggak waktu yang saya jelaskan mengenai Anda tinggal modifikasi dari yang sudah saya upload? Sudah gini nggak? Coba dibuka. Iya. Coba dibuka di penugasannya. Di sana kan ada banyak file tuh. Ntar ya, coba saya share aja ya, biar jelas aja. Jangan kemana-mana ya, stay tune ya. Tugas 1 ini kan ya Pak ya? Ya betul, tugas 1 ini stay tune ya. Ntar. Oke, saya lagi upload. Oh ini aja dah. Tugas 1. Coba dilihat di ininya, di classroomnya. Itu ada kok file. Jadi ntar ya, filenya itu ini. Saya share, saya lihatin filenya. Mana dia? Ntar dulu. Itu dah. Ini dia. Nah, ini dah dia. Yang template itu kan nggak, Pak? Ya, ada satunya contoh artikel. Jadi kan ada template, ada contoh artikel. Nah, contoh artikel ini dah Anda bisa tinggal gini, edit di bagian yang biru ini. Di bagian biru ini dah. Jadi Anda bisa edit. Nah, di sini bagian merah ini Anda biarkan ini, karena ini adalah referensinya. Ya. Gitu. Kelihatan ya? Ini saya 5. Iya, itu dah yang ini. Kelihatan. Iya. Seperti itu. Jadi ResearchGate itu untuk publikasi. Jadi rekan-rekan tuh biar belajar untuk mempublikasikan artikel ilmiah. Karena nanti kalau mau lanjut gitu ya, jadi di bidang akademik gitu, sudah terbiasa jadinya gitu. Makanya ada dua kan, ada artwork, ada paper. Karena yang membedakan S1 dengan SMK itu di sini bagian ini kecendekiawanan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tutorial pembuatan akunnya nanti di-share ke Pak. Oh, tutorial pembuatan akunnya. Sudah saya share kok di ini. Makasih, Pak. Iya, sama-sama Gusti Ngurah Nyaman. Antonio ini ada pertanyaan, tutorial pembuatan akunnya nanti di-share juga. Saya sudah share kok di ini di apa namanya? Saya sudah share di Google Classroom. Di ini juga udah di grup WhatsApp juga udah saya share kok. Coba nanti dicek ya. Tadi saya coba buat tapi saya pilih yang paling atas Pak, pakai Gmail. Oh ya. Ya nanti loginnya pakai Zoho. Tapi pilihnya paling bawah, not a researcher itu pilih. Karena kalau researcher itu pakainya pakai akun akademik dia. Nggak bisa dipakai Gmail sama pakai Yahoo, itu nggak bisa. Itu Antonio ya. Saya sudah ada share kok ini tutorialnya. Coba dicek ada nggak? Sini saya cek ada. Coba saya cek ya. Harusnya ada sih, saya udah ada upload. Di sini saya sudah ada upload sih di kelas G. Udah ada di grup WhatsApp, oke dah. Ya, sudah. Nanti bisa dibuka, coba di jalani step by stepnya ya. Begitu, sip. Oke, baik. Oke, baiklah kalau begitu. Nanti jangan ragu ya di chat aja di grup WhatsApp atau chat saya pribadi, nggak apa-apa. Saya respon semampu saya gitu. So, kok saya udah tidur ya paling paginya saya replay gitu. Begitu saja sih kayaknya kita lanjutkan di grup WhatsApp ya, atau di Google Classroom Anda bisa gini komentari gitu ya. Oke. Baik, kalau gitu saya akhiri online session pada pagi ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang
diberikan kepada saya. Jadi terima kasih juga waktu yang sudah rekan-rekan mahasiswa luangkan. Jadi kita akan ketemu lagi di online session minggu depan. Silahkan dibuat tugasnya ya. Untuk kuis, jadi ada beberapa yang rekan-rekan mahasiswa yang belum ngumpulin kuis. Kuis yang pertama kayak ada yang melompat, misalnya ngumpulin di kuis ketiga, tapi yang kuis pertama belum. Itu silahkan disusul ya. Susul sebelum terlambat, maksudnya terlambat itu sebelum UTS. Nanti kalau Anda masih missing berarti dianggap tidak hadir itu, karena kehadiran itu sama dengan untuk menentukan kehadiran itu ditentukan oleh pengumpulan kuis. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum ngumpul kuis 1 tapi udah mengumpulkan kuis 3, itu masih bisa disusul lagi yang kuis yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Misalnya kan seharusnya udah kuis 3 nih, nanti akan saya berikan tugas kuis keempat. Jadi misalnya Anda kumpulkan kuis 3, kuis 2 tapi kuis 1 belum, masih bisa disusul gitu. Cuman ya gini, demi asas keadilan nilainya tidak sebesar dengan rekan-rekan lain yang sudah ngumpul tepat waktu gitu ya. Oke baik, terima kasih atas waktunya. Untuk online session pagi ini saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, nanti jamnya itu menyusul saya informasikan baik di Google Classroom maupun di grup WhatsApp. Terima kasih, selamat pagi, semoga rekan-rekan semua sehat ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak, selamat pagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.